Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fadli di tema video kali ini kita akan bahas tentang salah satu zat perangsang tubuh yang bisa kita dapatkan secara gratis. Nah, di sini saya sudah buktikan pada tanaman saya yang ini atau cabai ceri, dan juga saya sudah buktikan pada tanaman anggur ya, dan terbukti tumbuh atau mengeluarkan tunas baru menggunakan ZPT secara gratis, yaitu dari kulit bawang merah. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Jadi caranya sangat mudah sekali. Oke, simak terus dalam video kali ini. Kita akan lanjut untuk cara pengaplikasian ZPT dari kulit bawang merah. Oke, di sini saya sudah pegang ZPT-nya atau perangsang akar, atau bisa juga disebut dengan zat perangsang tumbuh yang saya buat sendiri, dan ini sudah berumur 3 minggu ya, fermentasinya sekitar 3 minggu menggunakan kulit bawang merah ya teman-teman. Nah, di sini untuk takaran kulit bawang merahnya saya menggunakan kurang lebih sekitar 80% dari kulit bawang merah dan 20%-nya sekitar dari kulit bawang putih. Kemudian bahan lain adalah hanya air biasa saja ya teman-teman. Jadi hanya menggunakan air sebanyak 100 ml. Dan untuk ZPT ini sudah saya aplikasikan pada cutting anggur dan juga tanaman cabai ceri saya yang baru saya pindah ke dalam pot, sehingga pengakaran yang terjadi itu lebih cepat menyebar ke pinggir. Sebelum kita bahas ZPT ini lebih jauh, ada baiknya kita akan lihat dulu dari reaksi tanaman yang saya aplikasikan. Oke, yang pertama saya mencoba untuk pengakaran pada tanaman cabai ceri yang saya tanam dalam pot. Kemarin saya tanam dalam polybag, kemudian saya pindah ke dalam pot besar seperti ini. Dan alhamdulillah ketika saya beri ZPT yang sudah saya buat tadi, pengakarannya lebih cepat. Contohnya di sini teman-teman. Nah, di sini. Nah, ini yang masih putih-putih ini adalah pengakaran dari tanaman cabai ceri ini ya. Dan setelah pengakaran seperti ini, maka tanaman yang akan kita budidayakan seperti yang ada di sini, tanaman cabai ceri ini mengeluarkan bunga lagi ya teman-teman. Nah, tentu jangan salah paham dulu, karena ZPT ini bisa mengeluarkan bunga ya, bukan, karena ini adalah perkembangan dari akar. Kemudian untuk pembungaan tetap dari nutrisi pupuk ya, seperti pupuk dari kotoran kambing, kotoran ayam, ataupun menggunakan pupuk NPK. Nah, sekarang kita akan lihat pada cutting anggur lagi ya teman-teman. Nah, dari pemangkasan anggur saya gunakan untuk mencoba merangsang menggunakan ZPT yang saya buat, dan alhamdulillah pada cutting anggur ini mengeluarkan satu akar teman-teman. Nah, di sini akan saya coba tarik dan akan kita lihat sama-sama bagaimana akarnya. Oke, bismillah. Nah, seperti ini teman-teman. Akarnya keluar ya. Nah, seperti ini. Ini menggunakan ZPT tadi ya teman-teman. Dengan menggunakan media dari kokopit dan juga arang sekam. Lalu saya lembabkan menggunakan ZPT sebanyak 3 tutup botol, dan alhamdulillah. Nah, ini yang baru ya teman-teman. Ini yang baru, cuttingan yang baru sekitar 1 minggu ini. Belum kelihatan teman-teman. Oh, ini dia ada akarnya teman-teman. Nah, ini dia ada akarnya keluar ya. Kalau yang cuttingan ini selama 10 hari pengakarannya keluar begitu cepat seperti ini teman. Nah, oke. Nah, jadi ZPT ini bisa kita buat di rumah. Nah, kita akan bahas tentang ZPT yang saya buat tadi. Oke, sekarang kita kembali dulu tentang pembahasan ZPT ini. Nah, di sini saya akan coba perlihatkan dari teksturnya. Di sini saya sudah siapkan piring ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, di sini bawang merah ya, maksud saya kulit bawang ya. Nah, di sini ada kulit bawang yang sudah mulai meleleh ya. Nah, di sini, nah ini ada juga bawang kecil ya. Nah, jadi ini, nah untuk aromanya di sini ciri khasnya memang masih bau kulit bawang merah. Meskipun pencampurannya ada sedikit dari bawang putih, tetapi karena 80% ataupun sebagian banyaknya dari kulit bawang merah, maka ciri khas yang ada di dalam ZPT ini
aromanya bawang merah ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui, untuk penggunaan ZPT ini adalah sebagai langkah cepat kita dalam melakukan penanaman hingga pembuahan atau perkembangan tanaman untuk memperluas pengakaran agar tanaman kita lebih rimbun dan lebih sehat. Contohnya pada tanaman cabai hias saya tadi, daunnya rimbun sekali teman-teman. Kemudian peran dari JPT ini adalah merangsang keluarnya akar pada cangkokan tersebut ya. Oke, untuk penggunaan JPT ini yang paling sering dilakukan adalah ketika orang ingin mencangkok ataupun melakukan cutting anggur seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi dengan proses terjadinya pengakaran pada cutting ataupun stek pada batang anggur seperti ini, maka bibit yang akan dihasilkan pun lebih banyak dan jadi bisa ditanam kembali pada media polybag yang lebih kecil dan bisa dijual kembali ya. Nah, atau yang hobi ataupun penghobi seperti penghobi jambu kristal juga bisa kita lakukan supaya lebih banyak bibit yang kita pelihara atau supaya lebih banyak tanaman jambu kristal kita. Jadi dengan satu pohon saja kita bisa menghasilkan bibit banyak ya. Perbanyakan tanaman meskipun dari satu pohon, nah bisa menghasilkan beberapa pohon setelahnya. Dan tujuan dari pencangkokan ataupun melakukan stek sehingga melibatkan dari ZPT ini adalah bertujuan agar tanaman yang kita miliki itu semakin banyak, dan tentunya contohnya seperti tanaman anggur ini harapannya kita punya anggur yang banyak ya. Jika ada pertanyaan apakah ini berbahaya atau mengeluarkan dampak negatif pada tanaman, jawabannya ini adalah tidak, karena ini adalah sifatnya alami atau bisa terurai dalam tanah. Jadi ini sifatnya organik ya teman. Jadi untuk tanah maupun untuk tanaman ini sangat membantu pada proses pertumbuhannya. Nah, jadi singkatnya ini 100% aman. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya tentang penggunaan ZPT dari kulit bawang merah, yaitu bertujuan untuk pengakaran pada tanaman tertentu atau tanaman yang akan kita perbanyak, contohnya seperti tanaman jambu kristal, jambu air, anggur dan lain-lain. Atau bisa juga digunakan untuk proses pengakaran pada tanaman yang kita baru tanam ke dalam media yang lebih besar. Oke, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik like, komen, dan juga di share videonya. Dan jangan lupa juga untuk terus support saya dengan cara klik tombol subscribe seperti ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman di rumah mendapatkan informasi terupdate ketika saya upload video terbaru. Nah, saya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.